Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammu taslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaduan beliau Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ada di antara umatku yang memboikot Al-Quran, ada di antara umatku yang mengabaikan Al-Quran. Wala'iyadzubillah. Siapa gerangan mereka yang mengabaikan Al-Quran, yang membelakangi Al-Quran? Merekalah orang-orang yang berpaling darinya. Merekalah orang-orang yang disibukkan dengan perkara-perkara duniawiyah, sehingga mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk kemudian memiliki perhatian dengan Al-Quran. Padahal kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, yang merupakan nikmat yang paling besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang nasihat, mau'izah, peringatan dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan ia merupakan obat dari segala penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia, wa hudan wa rahmah, dan ia merupakan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, itu adalah kitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Terkadang kita membaca buku yang ditulis oleh penulis yang terkenal, mereka menuliskan pada muqaddimah, ini adalah merupakan hasil usaha kami yang maksimal, akan tetapi tentunya kami menyadari banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Tolong kirimkan saran dan kritik dan seterusnya. Namun Al-Quran di awal surah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Dzalikal kitabu la raiba fih, ini adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karenanya barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insya Allah ia tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhill, ia tidak akan tersesat, wa la yashqa, dan ia tidak akan sengsara. Sebaliknya barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Walaupun dunia dan isinya telah dibentangkan untuknya, namun kapan ia jauh dari jalan Allah, kapan ia jauh dari agama Allah, kapan ia jauh dari Al-Quran, ia akan merasakan kehidupan yang sempit di dunia. Adapun di hari kemudian, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika ia protes, ketika ia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku melihat. Maka ia kemudian dijawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha
wa kadzalikal yawma tunsa. Hal itu disebabkan karena dulu di dunia telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, namun kalian melupakannya. Maka hari ini pun kalian akan dilupakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Ketika ia lupa dengan ayat-ayat Allah, maka ia pun akan dilupakan di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, marilah kita kembali kepada Al-Quran, pedoman hidup kita. Ia akan menjadi syafaat bagi kita di dunia dan di hari kiamat. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, akan memberi syafaat, akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya dulu di dunia. Ia merupakan kemuliaan bagi kita sebagaimana firman Allah, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian kitaban, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Di dalamnya ada kehormatan kalian. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak berakal? Oleh karenanya, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Bagi mereka yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah memuliakan sebagian kaum dengan Al-Quran dan menghinakan sebagian kaum dengan Al-Quran ketika ia meninggalkan Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjadikan kita menjadi generasi Al-Quran. Begitu pula keluarga kita, yang kata Nabi mereka adalah merupakan kerabat Allah dan orang-orang khususnya Allah. Innahu waliyu dzalikal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.